Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah Kalkulus. Hari ini kita akan bahas tentang latihan soal terkait uji konvergensi barisan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menentukan konvergensi suatu barisan. Di sini ada 11 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Tapi di sini akan saya beri contoh penyelesaiannya. Untuk 1 sampai 3 ini bisa menggunakan teknik penyelesaian yang sama. Sedangkan untuk contohnya, misal saya ambil contoh soal yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya. Pertama harus kita ubah dulu ke bentuk fungsi dari bentuk AN-nya. Jadi saya ubah ke bentuk 3x kuadrat plus 2 dibagi x plus 1. Kemudian kita baru cari nilai limitnya. Nah, kalau ada bentuk polinomial ini, sebenarnya kalian bisa pakai L'Hopital kalau disubstitusikan tak hingga, atau kalian bisa gunakan teknik dibagi pangkat tertingginya untuk limit x menuju tak hingga. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi saya akan bagi pangkat x kuadrat untuk semua fungsi yang baik di atas ataupun di bawah. Jadi kita tidak akan mengubah soal ya kalau kita kalikan x kuadrat baik atas ataupun yang bawah gitu. Nah, untuk yang pertama 3x kuadrat dibagi dibagi x kuadrat berarti 3. Nah, kalau 2 dibagi tak hingga itu adalah 0. Sepertak hingga itu selalu 0 ya. Jadi yang bawah hanya tinggal 0 ditambah dengan tak hingga. Di situ 0 ya. Berarti di sini 0 ditambah dengan 0 untuk yang bawah, bagian bawah. Jadi hasil akhir dari limit adalah 3 dibagi 0. Nah, 3 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Nah, makanya untuk barisan ini bisa disimpulkan bahwa sifatnya dia adalah divergen karena nggak punya nilai limit. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 4 dan 5 ini setipe. Di sini akan saya bahas yang bentuk nomor 4. Akan saya bahas di sini menggunakan teknik penentuan limit yang pakai metode grafis seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini kita cari dulu suku pertamanya, suku keduanya, suku ketiganya, kemudian baru kita buat garis bilangannya gitu. Nah, suku pertamanya berarti adalah n-nya 1, di situ berarti minus pi per 4, suku keduanya berarti n-nya 2, berarti positif pi kuadrat per 16, A3-nya itu berarti pi pangkat 3 minus ya karena ganjil, dibagi 16 kali 4 itu adalah 64, kemudian A4 itu kita cari, di sini berarti pi pangkat 4 dibagi dengan 64 kali 4 itu adalah 256. Kemudian A5 kita cari minus pi pangkat 5 dibagi dengan kali 4 berarti sekitar 1024 ya. Kemudian A6 berarti pi pangkat 6 1024 6 4096. Nah, di sini kita udah nentuin suku 1 sampai ke 6. Kalian bisa dilanjutkan sampai suku ke n tertentu. Nah, ini saya ubah dulu ke bentuk desimal. Pi kan 3,14 ya. Jadi 3,14 dibagi 4 itu sekitar minus 0,78. Kemudian ini 0,61. Ini pangkat 3 berarti 0,48. Kemudian yang ini positif 0,38. Pangkat yang suku kelima ini adalah negatif 0,3. Yang suku ke-6 positif 0,2. Nah, selanjutnya kita membuat garis bilangan. Kemudian kita lihat apakah dia menuju ke suatu nilai gitu dari kanan ataupun dari kiri. Berarti kan kalau suatu fungsi punya limit, artinya limit didekati dari kiri ataupun dari kanan, dia akan menuju ke satu arah yang sama atau satu titik yang sama gitu. Kalau kesimpulan yang dari grafis kemarin gitu. Nah, sekarang kita coba buat garis bilangannya. Misalkan di sini karena 0, jadi saya buat angka 0 di tengah sini. Kemudian di sini adalah setengah.
Kemudian di sini angka 1, kemudian yang di sini adalah minus 0,5, dan di sini adalah minus 1. Nah, kita masukkan setiap sukunya ke garis bilangan. Contohnya adalah A1. A1 diletaknya minus 0,78, berarti sekitar di sini ya. Di sebelah kanannya minus 1, tapi sebelah kanannya 0,5. Kemudian suku kedua positif, berarti di situ adalah 0,61. Kemudian suku ketiga minus 0,48. Di situ berarti di sini suku keempat positif, berarti di sini A5-nya minus 0,3 mendekati sini. Di sebelah kanannya A3, A6-nya di sebelah kirinya A4. Nah, semakin nilai N-nya besar, itu tendensinya akan menuju ke angka 0. Begitu pula dengan dari kiri ataupun dari kanan. Berarti kita bisa simpulkan dia akan memiliki barisan ini akan konvergen menuju ke arah yang sama, yaitu angka 0 gitu. Nah, itu adalah untuk nomor 4. Kemudian sekarang tipe yang ketiga, ini ada nomor 6 sama 7 mirip. Saya kasih contoh untuk yang pengerjaan soal nomor 6. Nah, ini AN plus 1, bentuk rekursi ya. Jadinya kita coba cek bagaimana penyelesaian untuk suatu barisan jika diketahui dalam bentuk rekursi. Kita tulis kembali soalnya di sini. Untuk rekursinya adalah N plus 1 sama dengan 1 plus setengah N, diketahui A1-nya adalah 1. Di sini kita menyelesaikan apakah dia konvergen. Nah, kita tidak bisa dekatkan dia sebagai fungsi terus dikasih limitnya, tapi kita pakai pendekatan, kita coba bandingkan antara AN sama AN plus 1. Nah, kalau misalkan saya masukkan secara bertahap di sini, N untuk N-nya 1, AN-nya berarti 1 seperti yang diketahui di soal. AN plus 1 berarti kita hitung dulu, A1-nya 1, A2-nya berarti mengikuti ya, 1 ditambah setengah dibagi dengan AN yang pertama, A1. Itu adalah 3/2. Kemudian A3-nya berarti 1 plus setengah kali 3/2 itu 7/4. Kemudian A4-nya 1 plus setengah dikali 7/4 berarti sekitar 15/8. Nah, kita masukkan satu-satu pada tabel ini. Untuk A1-nya 1, A2-nya AN plus 1 berarti kalau N-nya 1 berarti jadi A2 ya di situ ya, yang di sisi kolom paling kanan. Nah, kita petakan dulu satu-satu di sini. Nah, kita cari apakah hubungan AN dengan AN plus 1, apakah lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, 1 dibanding 3/2 lebih kecil. Oke, kalau lebih kecil, berarti di sini kalau untuk bentuk rekursi kita bisa selesaikan, tarik kesimpulan ketika AN kurang dari AN plus 1, kita pakai ini ya, monotonic sequence theorem ya. Nah, di sini kita pakai monotonic sequence theorem untuk uji barisan yang dalam bentuk rekursi gitu. Nah, tahap selanjutnya kita tentukan ininya. Kalau jadi mungkin di sini saya akan review sebentar apa itu tentang monotonic sequence theorem. So, misalkan kita punya sebuah AN, di situ ada batasnya U, atau biasanya kalau di Purcell kalian bisa cek itu disebut sebagai upper bound gitu. Nah, kalau misalkan ada limit X menuju tak hingga dari sebuah barisan AN, di situ dimana N-nya berjalan dari 1 sampai 2, 3 seterusnya, nilainya naik terus gitu. Tapi ternyata dia akan naik terus seiring berjalannya N, tapi nggak pernah nyentuh nilai dari upper bound-nya. Misalkan di situ U ya, jadi di situ sumbu Y-nya adalah nilainya ada diketahui berapa, misal 1, 2, 3 gitu. Nah, ini bentuk untuk yang soal nomor 6 ini kelihatannya karena kurang dari AN plus 1 dia akan memiliki upper bound. Tapi gimana cara ceknya?
Kita buat pertidaksamaannya di sini. Kalian bisa lihat kalau AN itu nilainya starting point-nya untuk N dimulai dari bilangan positif itu 1, suku pertama nilainya 1, ketika berjalan nilainya akan mendekati 2 ya untuk sampai ke suku keempat. Tapi nanti bisa coba kalian cek hitung manual, mungkin pakai Excel sampai suku 100 misalkan, tinggal tarik di Excel apakah benar tidak akan menyentuh upper bound gitu. Nah, kalau di sini saya simpulkan berarti nilai AN itu antara 1 dan 2. Kalau kedua ruas saya bagi 2, ini nggak masalah ya. Ini cuma manipulasi matematis biasa. Jadi saya dapat peroleh AN plus 2. Terus saya pengen cari suku UN plus 1-nya atau rekursinya, berarti saya tambahkan 1 di kedua ruas. Berarti ini berubah bentuk jadi seperti ini. AN per 2 plus 1-nya di antara 3/2 dan 2. Nah, kalau kalian amati di sini nilai AN dan dibandingkan dengan rekursinya punya upper bound yang sama. Nilai yang paling besar adalah kurang dari 2. Berarti tidak akan pernah nyentuh angka 2. Nilainya akan berosilasi, akan naik, monoton naik, tapi tidak akan pernah lebih besar dari 2 gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara AN dan AN plus 1 di sini, AN per 2 plus 1 kan diketahui di soal sebagai AN plus 1 rekursinya ya. Di situ batas maksimumnya dari pertidaksamaannya sama-sama dengan 2. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa deret ini akan konvergen di nilai limit kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, karena upper bound-nya 2. Kita masuk contoh soal yang terakhir, 8 sampai 11 itu sama ya, Dek ya. Apa namanya? Tipe soalnya. Jadi kalian harus tentukan, di situ diketahui barisan dituliskan secara notasi umum. Nah, kalian berarti harus cari nilai AN-nya. AN-nya atau dicari notasinya secara eksplisit ya. Nah, untuk ini saya ambil contoh yang nomor 8, setengah, 2/3, kemudian 3/4, 4/5 dan seterusnya. Jadi ini deret barisan tak hingga gitu, karena sampai titik-titik tidak diketahui sampai suku keberapa gitu. Nah, kita petakan kalau berapa sih nilai AN-nya gitu kalau ada deret seperti ini. Jadi diketahui N1-nya adalah setengah, sedangkan N2-nya 2/3. Jadi kalau kalian lihat suku pertama pembilangnya itu selalu sama dengan nilai N ya. Tapi sedangkan penyebutnya akan N plus 1. Nah, saya bisa tulis AN sama dengan N per N plus 1. Nah, apakah betul? Nah, kalian bisa cek ke suku-suku berikutnya. Sesuai enggak? Nah, setelah kita udah tahu AN-nya, kita hitung limitnya X menuju tak hingga seperti biasa. Ini bisa pakai lipita atau bisa pakai bagi pangkat tertinggi. Di sini kita dapat nilainya sama dengan 1. Berarti dia konvergen menuju ke 1. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.